apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak cuaca ekstrim, hasil panen durian di Lombok Barat menurun hingga 50%. Rayakan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa ramai bersembahyang di kelenteng. Libur Imlek, destinasi wisata sungai alami di Desa Sesaut, Lombok Barat ramai dikunjungi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan petani durian di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat mengalami gagal panen pada awal tahun ini. Curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim sejak akhir tahun lalu membuat tanaman durian gagal berbuah. Cuaca yang dingin juga membuat buah durian banyak yang rusak terkena hama ulat sehingga tidak dapat dipanen. Petani mengaku hasil panen durian mereka pada awal tahun ini menurun hingga 50%, yang menyebabkan kerugian hingga jutaan rupiah. Paling jatuhannya untuk yang duriannya kurang banyak, jadi yang berbuah cuma sekedar untuk makan. Kalau tahun lalu bisa sampai 2 bulan 3 bulan sampai puasa bisa kita jual. Kalau untuk sekarang bulan ini udah mau habis, sisa ini saja. Mungkin karena begitu ya, kalau durian biasanya 1 tahun sekali berbuah banyak, terus yang 1 tahun sekali bisa berkurang. Kegagalan produksi durian tahun ini juga berdampak pada pengelola kawasan wisata petik durian karena anjloknya jumlah pengunjung. Kemarin kita sebenarnya sudah membuat paket wisata berburu durian, akan tetapi untuk tahun ini kita stop karena memang produksi durian di Desa Pusuk Lestari ini sangat menurun begitu. Kalau penyebabnya salah satunya faktor cuaca begitu. Pas duriannya berbunga, Pusuk Lestari kena ya curah hujan tinggi, hujan angin begitu. Jadi bunganya banyak yang gugur begitu, jatuh. Petani berharap Pemda memberikan pendampingan dan pembinaan agar produksi durian mereka tetap maksimal di musim pancaroba dan dapat diandalkan sebagai sumber pemulihan ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kira-kira mau menanggap nih, Terus naiknya harga pupuk subsidi memasuki musim tanam di awal tahun mulai dikeluhkan para petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah. Di Kecamatan Praia misalnya, para petani menyoroti naiknya harga pupuk subsidi hingga Rp320.000 per kuintal. Harga itu merupakan harga normal yang mereka terima karena telah terdaftar menjadi anggota kelompok tani. Padahal harga itu sudah tidak sesuai dengan regulasi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp225.000 per kuintalnya. 320. Itu yang subsidi? Apa non subsidi? Subsidi 320.000. 320? Iya. Biasanya dulu beli berapa? Ya biasa segitu, sudah 320. Pelinggih masuk kelompok tani? Masuk. Itu berarti subsidi? Iya, subsidi. Enggak. Begitu dikeluarkan uang, begitu kasih pupuk. Berarti aman ya untuk petani sekarang ini? Alhamdulillah. Merespon hal itu, legislatif mendesak Pemda segera menindaklanjuti keluhan mahalnya pupuk subsidi agar tidak membebani para petani. Masyarakat terkadang mengharapkan ya pupuk itu selalu tepat waktu dan cukup, tapi kenyataannya justru masyarakat selalu mengeluh harga pupuk. Sehingga itu sebabnya tadi kita tekan pihak terkait untuk segera memperbaiki dan di mana sumbatan-sumbatannya sehingga keluhan-keluhan masyarakat tadi tidak terjadi lagi.
Selain menormalkan harga jual, Pemda diminta menindak tegas para distributor dan pengecer pupuk nakal yang menjual pupuk dengan harga jauh di atas harga eceran yang ditetapkan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan belasan ribu hektar lahan menjadi sawah abadi berdasarkan peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah pusat. Dinas Pertanian memastikan dari total sawah baku seluas 14.520 hektar, sebanyak 12.331 hektar diusulkan menjadi sawah abadi yang tidak boleh tersentuh alih fungsi menjadi bangunan atau pekarangan. Pemda juga akan mengupayakan penambahan lahan baru dengan mencetak 20 hektar sawah baru di lahan tidak produktif di 3 kecamatan yakni Narmada, Kuripan, dan Gerung. Penetapan sawah abadi bertujuan mendukung kedaulatan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dimulai dari daerah. Di Labu Api berapa? Jadi di Labu Api ada sebesar 757 hektar. Ini lahan yang kami lindungi. Jadi lahan kan kita luas baku sawah kami 14.520 hektar. Yang kami jadikan LP2B 12.331,55. Ada lagi lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan sebesar 793,80. Jadi total KP2B kami adalah 13.125,35. Itu yang disepakati oleh dengan ATR. Nah, jadi di situ sudah kita tidak bisa mengutik-ngutik lagi. Kalau memang sudah masuk dalam LP2B ya sudah tidak bisa kami alih fungsikan lagi. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tetap normal sepanjang tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga cabai merah besar di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Di pasar tradisional Tanjung misalnya, cabai merah besar dijual Rp70.000 per kilogram, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Naiknya harga cabai merah besar diduga dipicu minimnya stok dari petani akibat cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen. Mahalnya harga cabai merah dikeluhkan pedagang karena sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang menyebabkan omsetnya jauh menurun. Saat ini harga modalnya 70, kita ecer 20.000. Ini ada kenaikan berarti Bu ya? Iya. Sejak kapan Bu kenaikan ini Bu? Masuk bulan Isra Mi'raj ini udah. Oh, Isra Mi'raj ini. Terus rame nggak Bu? Rame-rame begitu udah. Ini kenapa bisa mahal Bu cabai merah besar ini? Mungkin faktor cuaca atau barangnya kurang. Agar tidak merugi, pedagang memilih tidak menyetok cabai dalam jumlah banyak serta menyiasatinya dengan menyiapkan cabai kemasan hemat dengan harga yang terjangkau. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.